menyatakan laporan audit ini tidak disajikan secara jernih, ya, detail, dan terkesan disembunyikan data-datanya. Karena juga di dalam persidangan pemeriksaan distributor, kalau waktu itu dilihat, hakim sudah memerintahkan kepada distributor untuk menyerahkan data-data yang diserahkan ke audit. Karena waktu itu auditor menyatakan bahwa data-data yang diserahkan kepada auditor tidak menunjukkan adanya kemahalan. Tapi data yang diperintahkan oleh hakim untuk diserahkan kepada advokat sampai saat ini tidak pernah kita terima, ya. Mereka tidak bersedia. Jadi komponen penentuan harga itu kan disusun berdasarkan data-data yang ada di distributor. Nah, data-data tersebut sampai sekarang nggak ada pembandingnya. Gimana kita mau memeriksa pendapat ahli ini sementara data pembandingnya tidak diberikan? Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh pendapat ahli ini itu bertentangan dengan fakta. Ini kan pendapat bertentangan dengan fakta yang disampaikan oleh Ketua LKPP Bapak Roni, yang memang saat itu sebagai pelaku yang memeriksa semua vendor untuk bisa tayang di LKPP. Itu dia yang periksa dan kemudian sudah diteliti. Bahkan Saudara Roni menyatakan tidak mungkin terjadi kemahalan. Kenapa? Karena masing-masing prinsipal yang tayang itu membuat pernyataan apabila harga yang dibeli oleh pemerintah ternyata lebih mahal, maka prinsipal wajib mengembalikan harga tersebut. Itu pernyataan dari pelaku. Ini kan pernyataan pendapat. Nah, oleh karena itu pendapat ini juga bertentangan dengan audit, ya, kepatuhan, audit harga, audit ketepatan penggunaan yang dilakukan oleh BPKP tahun 2024 yang menyatakan tidak ada kemahalan. Nah, itu sejalan dengan saksi fakta Pak Roni. Nah, sesuai dengan prinsip asas praduga rehmatik, ya, bahwa keputusan pejabat negara, karena audit BPKP itu kan keputusan, ya, jadi bukan pendapat. Kalau ini kan pendapat dia seorang nih, pendapat si anak ini, ya, pendapat si anak ini. Hasil audit BPKP yang dilakukan di 2024 dengan objek yang sama, ya, menyatakan tidak ada kemahalan harga, semua sudah tepat. Nah, oleh karena itu maka pendapat si anak ini bertentangan dengan keputusan BPKP yang dilindungi secara undang-undang, dan asasnya keputusan daripada penyelenggara negara dalam hal BPKP adalah keputusan yang sah dan harus diterima, kecuali ada putusan pengadilan yang membatalkan hasil audit tersebut. Nah, itulah makanya Pak Nadiem kemungkinan menyatakan bahwa terjadi manipulasi tadi. Itu jawab. Terima kasih. Ya, sebetulnya dari awal kesaksian ahli ini sudah sangat meragukan, ya. Pertama, kalau kita lihat dari track record-nya, ahli ini adalah auditor muda, mungkin anak bawangnya para auditor. Tapi kelihatannya dia yang paling kekeh dari awal. Dari awal-awal sudah ngomong bahwa ini dia siap dunia wal akhirah. Jadi ini juga menjadi mencurigakan kita. Pertanyaan sederhana, bahwa ketika ahli mengatakan ada kemahalan harga, tentunya mereka memiliki data awal, data pembanding, ya. Tadi dia katakan bahwa data awalnya itu dari BA klarifikasi dan BAP. Kan tadi di dalam persidangan jelaskan. Makanya kita tanyakan kepada ahli tadi, bagaimana seandainya kalau terdapat fakta ternyata BAP itu salah? Karena kenapa? Karena kita sudah memeriksa semua distributor dan prinsipal dalam persidangan ini yang menjelaskan bahwa harga itu tidak kemahalan. Mungkin kawan-kawan masih ingat bahwa kita sebelumnya sudah memeriksa distributor dan prinsipal, malah mereka melihat harga itu sudah harga yang paling murah, ya. Sehingga apa yang disampaikan BAP berbeda sama sekali.
Nah, dari situ aja sudah sederhana sebetulnya. Kalau itu diakui bahwa memang sumber datanya itu adalah BA klarifikasi dan BAP, ketika BAP dan BA klarifikasi ini salah, maka salahlah hasilnya. Sederhana sebetulnya, simple. Tapi karena ahli tadi bersemangat, ya itu bukan urusan saya, itu terserah. Itulah menjadi seakan-akan bahwa ahli ini adalah petugasnya dari kawan-kawan kejaksaan. Itu yang kita sesalkan. Harusnya dia memberikan sebagai suatu lembaga, ya lembaga besar BPKP, dia menjelaskan, mencerahkan bahwa ini loh kerugian negaranya itu, datanya ini, tidak perlu ngotot-ngototan bahwa hal-hal yang seperti itu. Satu itu. Lalu yang kedua yang meragukan kita lagi tadi, ditanyakan oleh rekan jaksa penuntut umum bahwa dalam kasus ini ada bagi-bagi uang. Ya, memang ada terdakwa kasus ini yang menerima uang di bawah lapangan. Dan itu peristiwa yang umum di setiap kementerian. Dari setiap proyek-proyek itu selalu ada ucapan-ucapan terima kasih. Nah, pertanyaan kami, kenapa mereka itu yang menerima uang ini tidak dijadikan tersangka? Itu juga pertanyaan kan, sampai sekarang menjadikan tersangka. Lalu ini yang lucunya, ahli berpendapat terhadap peristiwa itu, bahwa karena itu mereka terima uang, sehingga ahli meyakini bahwa harganya ini kemahalan. Nah, inilah membuat rusak nama baik BPKP tentunya. Kan bukan kewenangan dia ngomong soal itu. Emang dia ahli nujum ngomong soal itu. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harusnya kita evaluasi, kita perbaiki. Nanti sidang akan dilanjutkan dan kita akan lebih detail nanti ke dalamnya, bahwa banyak sekali kesaksian-kesaksian ahli ini yang tidak benar dan tidak tepat. Gitu ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak.